Ya pemirsa, ada kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, masih bersama Fahada dan juga Celia. Nah, kita ke kabar selanjutnya ini pemirsa, kasus yang menjadi perhatian seluruh warga Indonesia, yakni seorang suami di Sleman, Yogyakarta yang dijadikan tersangka karena melindungi istrinya dari jambret. Komisioner Kompolnas juga ini pemirsa menyayangkan penetapan tersangka yang dilakukan pihak kepolisian. Seorang suami di Sleman, Yogyakarta dijadikan tersangka karena melindungi istrinya dari jambret. Sang suami ditetapkan tersangka oleh Kepolisian Polresta Sleman, Yogyakarta dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Arista Minaya tidak bisa menahan kesedihan dengan kasus yang menimpa suaminya. Menurut sang istri, saat itu suaminya yang mengendarai mobil memepet motor pelaku hingga keduanya terjatuh dan tewas di lokasi kejadian. Usai para pelaku menjambret tas miliknya di Jalan Jogja Solo, Baguoharjo, Sleman pada 26 April 2025. Arista pun mengaku kaget dan syok suaminya dijadikan tersangka, padahal membela dirinya dari jambret. Di sekitar jembatan Transmart itu saya dijambret dipepet dari sebelah kiri, kemudian tas saya dikater. Dibawa sama jambretnya, spontan saya berteriak jambret, kemudian suami saya dengan spontan mengejar jambretnya itu dan dipepet sama suami saya agar berhenti, tapi karena tidak mau berhenti, jambretnya memacu kecepatan lebih tinggi lagi, kemudian menabrak tembok itu lalu terpental ke jalan raya. Tentu saja kami syok, kaget kenapa ditetapkan jadi tersangka. Iya. Kompolnas menyayangkan penetapan tersangka yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Menurutnya, tindakan yang dilakukan oleh sang suami adalah murni pembelaan diri dari tindak kejahatan jambret. Sangat disayangkan gitu. Sebenarnya kalau dilihat dari sementara apa yang dijelaskan sekali lagi oleh Ibu Arista tadi, terlihat motifnya itu adalah pembelaan. Mempermah, ya, untuk menyelamatkan harta bendanya. Yang kedua, yang sangat penting lagi, ini memang peran serta korban sendiri di dalam melakukan upaya pembelaan dan pertahanan dari tindakan kejahatan. Nah, tentu ke depan apabila ini berlanjut proses hukumnya, ini akan menimbulkan pemaknaan bahwa para pelaku-pelaku kejahatan jambret seperti ini kabur saja. Iya. Nah, nanti ketika pun kita meninggal, yang melakukan korban itu katakan yang itu melakukan upaya seperti yang tidak tadi, nanti di penjara mereka. Begitu. Ya, jadi. Sementara itu, Polresta Sleman, Yogyakarta buka suara atas peristiwa ini. Kapolresta Sleman, Kombes Edi Setianto menyebut kasus ini berlanjut ke proses hukum karena tidak ditemukan upaya damai dari kedua belah pihak. Polresta Sleman tentunya dalam menangani perkara laka lantas ini mengedepankan restoratif justice, ya, telah melakukan upaya-upaya memberikan ruang kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, kemudian menghubungi para pihak, yaitu para penasihat hukumnya untuk melakukan upaya-upaya damai. Namun beberapa kali sudah disampaikan tidak ada titik temu, sehingga proses penanganan laka lantas ditangani melalui jalur hukum. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Kejaksaan Negeri Sleman, Yogyakarta pemirsa ini melakukan restoratif justice dalam kasus suami yang dijadikan tersangka usai menolong istrinya dari penjambretan. Ya, proses keadilan restoratif justice ini pemirsa dilakukan di Kejaksaan Negeri Sleman pada Senin siang. Tersangka Hogi Minaya dan istrinya Arsita Minaya hadir langsung bersama kuasa hukumnya. Sementara keluarga jambret hadir melalui video conference dari Palembang dan Pagar Alam, Sumatera Selatan.
Dalam pertemuan ini, kedua belah pihak saling memaafkan dan sepakat untuk menyelesaikan secara restoratif justice. Kuasa hukum tersangka Hogi Minaya menyebut bahwa restoratif justice ini menjadi langkah awal untuk mencari keadilan bagi kliennya. Kedua belah pihak masih akan melakukan pertemuan lanjutan untuk membahas bentuk kompensasi dari keluarga tersangka kepada keluarga Jambret. Bila kedua belah pihak setuju untuk dilakukan penyelesaiannya menggunakan restoratif justice, sudah saling setuju, sepakat. Kemudian sudah saling memaafkan, ya, kedua belah pihak sudah saling memaafkan. Hanya tinggal ini untuk perdamaiannya. Ini perdamaiannya masih akan dikonsultasikan lagi dan dikomunikasikan antara para penasihat hukum, baik penasihat hukum tersangka maupun penasihat hukum dari korban sendiri, itu akan mengkonsultasikan dan nanti. Berikut adalah lini masa kronologi pemirsa peristiwa penjambretan yang mengakibatkan Hogi, suami dari korban jambret, menjadi tersangka kecelakaan lalu lintas yang menewaskan pelaku penjambretan.